Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat untuk anak-anak semua. Pada kesempatan hari ini, Pak Imam akan memberikan materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi ini sesuai dengan materi kelas 3 di semester kedua untuk kurikulum merdeka. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak. Semoga dengan bacaan doa tadi memperlancar kegiatan kita pada pagi hari ini. Mari kita bersiap-siap untuk belajar di materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Memahami iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, mari kita mendalami makna iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah pilar yang sangat penting dalam keyakinan umat Islam. Dalam materi ini, kita akan juga menjelajahi tentang pemahaman, dalil-dalil, serta manfaat dari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, yakni pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman mempunyai arti percaya. Jika dikaitkan dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita sebagai umat muslim mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab kepada para nabinya sebagai pedoman hidup umat dari nabi tersebut. Kitab-kitab tersebut berisi perintah, larangan, janji, dan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab juga merupakan firman Allah. Kitab tersebut merupakan firman Allah yang berupa wahyu yang dibukukan. Firman Allah tersebut mencakup 4 kitab, yakni yang pertama Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Selanjutnya, kitab juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kitab-kitab tersebut, sebenarnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ada yang berupa syahifah, yakni lembaran yang bertuliskan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul-Nya. Namun, pada kesempatan ini, materi yang kita fokuskan adalah tentang kitab-kitab Allah. Selanjutnya, kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita imani. Kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab kepada para rasul-Nya. Di antara kitab-kitab tersebut, yang pertama, ada kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam sebagai pedoman hidup Nabi Musa alaihissalam beserta umatnya. Yang kedua, ada kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman untuk Nabi Daud beserta umatnya. Yang ketiga, ada kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yakni sebagai pedoman hidup Nabi Isa dan umatnya. Dan yang terakhir, yakni ada kitab Al-Quran. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sebagai pedoman hidup untuk umat Islam. Dalil iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki dasar yang kuat. Dasar tersebut kita ambil dari dalil Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Dalil yang pertama yakni dalil yang diambil dari kitab Al-Quran, sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Selanjutnya, dalil yang kedua, masih dalam dalil Al-Quran. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan kitab Taurat dan Injil. Terjemahan dari Quran Surat Ali Imran ayat 3. Dalil yang kedua yakni dalil hadis ataupun sunnah. Dalil kedua ini menceritakan bahwa malaikat Jibril berkata, "Ceritakan kepadaku tentang iman." Nabi Muhammad SAW seraya menjawab, "Iman adalah kamu percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, hari akhir, dan percaya akan takdir baik dan buruk." Hadis riwayat Muslim. Kedua dalil tersebut merupakan landasan bagi kita untuk kita senantiasa beriman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya, tentang cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ditunjukkan dengan dua hal. Yang pertama, kita mengimani kitab sebelum Al-Quran, dan juga kita mengimani kitab Al-Quran tersebut. Yakni kedua hal tadi melibatkan keyakinan, pemahaman, serta pengamalan kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kitab-kitab sebelum Al-Quran. Sebelum Al-Quran, yakni sudah ada kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Kita juga patut mengimani kitab tersebut. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Kita meyakini bahwa kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil adalah benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita yakin terhadap kitab suci Al-Quran, yakni cara beriman terhadap kitab suci Al-Quran. Kita meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Kita yakin juga bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi pedoman hidup utama umat Islam dan merupakan kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya, kita juga perlu memahami apa saja ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala di antaranya memiliki tanda atau ciri-ciri dalam dirinya yang tercermin dalam sikap dan perilakunya yang dilaksanakan dalam kesehariannya. Di antaranya, yang pertama adalah berpedoman, selalu berpedoman terhadap nilai-nilai ajaran kitab sucinya. Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidup dan nilai-nilai ajarannya dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjalankan perintah. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang terdapat dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kitab
pasti diperintahkan untuk melaksanakan kebaikan dan menjauhi keburukan. Ciri tersebut merupakan ciri yang dilaksanakan oleh orang yang beriman kepada kitab Allah. Yang ketiga, toleransi. Sikap toleran sebagaimana ajaran yang ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Toleransi dalam hal ini yakni kita menghargai perbedaan warna kulit, perbedaan ras, perbedaan suku, perbedaan gender, supaya kita bisa hidup tentram antar sesama di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, manfaat orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Manfaat yang kita dapatkan apabila menjadi orang yang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar, mencakup aspek spiritual, mental, dan juga sosial. Di antaranya, yang pertama, keimanan yang kuat. Tentu sebagai umat Islam, saat kita mampu beriman kepada kitab-kitab Allah, tentunya kita akan semakin yakin dengan kebesaran dan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya hal tersebut akan menjadikan keimanan kita semakin kuat. Yang kedua, petunjuk hidup. Sebagaimana dalam hidup ini tentu ada hal yang benar atau hak ataupun hal yang salah, batil. Saat kita mampu mengimani kitab-kitab yang ada, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kita akan mempunyai petunjuk hidup. Kita akan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga, toleransi dan kebaikan. Bersikap toleran karena kitab-kitab Allah mengajarkannya. Selalu berusaha berbuat baik kepada semua makhluk. Hal tersebut tentu sesuai ataupun sejalan dengan manfaat yang akan diterima oleh orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, akibat jika seseorang tidak menghayati iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, adakah yang sudah tahu akibat orang yang tidak menghayati iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Lalu, bagaimana sikap kita seharusnya? Ini yang pertama, tersesat. Jika kita tidak menghayati iman kepada kitab-kitab Allah, maka kita akan menjadi orang yang tersesat. Tersesat dalam hal ini, yakni kita tidak punya pedoman hidup. Kita menganggap diri kita benar, jadi tidak ada kesalahan yang ada di dalam diri kita. Hal tersebut menyebabkan kita tersesat ataupun salah jalan, karena tidak akan berpedoman kepada kitab suci yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pesimis. Bersikap pesimis karena tidak punya pegangan yang kuat. Pesimis juga merupakan akibat jika kita tidak mampu menghayati iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, egois. Orang yang egois itu merupakan orang yang punya sikap individual yang sangat tinggi. Biasanya hal tersebut disebabkan karena kurang wawasan lingkungan. Egois tersebut juga merupakan akibat yang akan kita dapatkan jika kita tidak mampu menghayati iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Di antara ketiga hal tersebut tentu masih banyak akibat yang akan diterima jika kita tidak menghayati iman kepada kitab Allah. Coba anak-anak, adakah yang bisa menyebutkan akibat tidak menghayati iman kepada kitab-kitab Allah yang lain selain yang sudah termaktub, tersurat dalam materi ini? Silahkan dijawab, diberikan kepada Bapak Ibu guru kalian. Demikian adalah materi tentang mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala.
Semoga dengan materi tadi, anak-anak menjadi semakin giat belajar dan ditambahkan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat Pak Imam sampaikan. Semoga bisa bertemu dengan Pak Imam di materi-materi pembelajaran yang lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.